Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Dalam suratul Baqarah ayat yang ke-185. Allah taala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Allahu Akbar. Sebagai petunjuk untuk manusia serta pembeda antara yang hak dengan yang batil, wal furqan. Maka sudah selayaknya di dalam bulan Ramadan ini, dan itu merupakan bagian adab seorang muslim mukmin untuk senantiasa dekat dengan Al-Qur'anul Karim dan tidak lepas-lepas dari mengkaji, membaca, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Qur'anul Karim dengan segala kandungan-kandungan yang ada. Al-Qur'an, kedudukannya di dalam agama kita ini luar biasa. Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Apa arti kalam? Kalam apa artinya, Pak? Perkataan, ucapan. Jadi yang kita dengar ketika imam setelah membaca surah Al-Fatihah, bahkan surah Al-Fatihah juga, itu bukan sembarang kalam, tapi kalamullah. Ucapan Allah. Kalamullah, firman Allah, huruf-hurufnya dan makna-maknanya yang diturunkan kepada Nabi kita tercinta, dan ia bukan makhluk. Al-Quran berasal dari Allah. Dan Al-Quran adalah mukjizat yang paling agung. Membacanya merupakan ibadah. Bahkan satu hurufnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi asyri amthaliha, 10 kali lipat. Allahu Akbar. Al-Quran mushafnya dimulai dari suratul Baqarah dan berakhir sebanyak 114 surah, 30 juz dengan surah An-Nas. Allah Ta'ala berfirman, dengannya dan malaikat Jibril mendengarkan dari Allah Ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW mendengarnya dari malaikat Jibril.
dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mendengarkannya dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu min rabbil alamin. Latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar latanzilu rabbil alamin. Diturunkan oleh Allah, Rabb semesta alam. Nazala bihi ruhul amin. Yang dibawa turun oleh ar-ruhul amin. Maksudnya Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Kepada hatimu, agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Ikhwati fillah, Al-Quran keutamaannya sungguh sangat menakjubkan. Al-Quranul Karim memiliki sejumlah sifat-sifat dan keutamaan-keutamaan yang agung dan banyak sekali. Di antara keutamaan Al-Quranul Karim adalah mukjizat terbesar yang dengannya Allah Ta'ala menantang sekalian bangsa jin dan manusia untuk membuat seperti semisal Al-Quranul Karim. Atau sepersepuluh surat, atau seperti 10 surat yang semisal dengan Al-Quran. Ataupun hanya 1 surat, dan mereka tidak akan mampu. Sehingga Allah Ta'ala gambarkan langsung bagaimana ketidakmampuan mereka. Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'dhin zahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin ini berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, maka mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling bantu-membantu. Tetapi di saat yang sama di surat Al-Baqarah Allah katakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu terhadap kebenaran Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buat 1 surah saja. Tidak akan bisa. Semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Tidak bisa. Dulu Walid bin Mughirah, dia adalah seorang yang ahli syair. Bahkan keahliannya dalam syair bukan tanggung-tanggung. Dia mengerti tentang syair bangsa manusia dan bangsa jin. Bayangkanlah, seperti apa gambaran kehebatannya itu. Seorang pemuka Quraisy yang sungguh sangat luar biasa, disegani oleh kaumnya. Dan ternyata ikhwati fillah barakallahu fikum, dia terkenal dengan kisah penentangannya terhadap Al-Quran. Namun ada satu hal yang menarik sekali, di mana Walid bin Mughirah pernah membuat sebuah pernyataan setelah meneliti dengan seksama, dengan baik tentang apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Apa kata Walid bin Mughirah? Walid bin Mughirah ini memang orang tak tanggung-tanggung. Kalau beliau sudah buat pernyataan, orang tak berani. Kata dia, demi Allah, tidak seorang pun di antara kalian yang lebih mengetahui syair, rajas, dan qasidah daripada aku. Bahkan di dalam teks yang lain, orang yang paling tahu tentang syair di kalangan bangsa manusia dan jin. Demi Allah, apa yang diucapkan oleh Muhammad, kata dia, bukanlah syair. Bukan pula mantra. Bukan pula ucapan manusia.
Sungguh perkataan yang memiliki keindahan dan keagungan yang luar biasa. La ilaha illallah. Tapi lagi-lagi begitu didengar oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu nan bagak-bagak nan masih musyrik di zamannya, datang dia ke Walid bin Mughirah. Disuruhnya Walid bin Mughirah untuk merubah pernyataannya. Bayangkan itu. Dia pun minta tangguh. Akhirnya dia rubah pernyataannya dengan pernyataan yang berbalik arah. La ilaha illallah. Akhirnya apa? Ia menyatakan bahwa Al-Quran hanyalah sihir yang dipelajari dari manusia. Untuk itulah Walid bin Mughirah mendapatkan cap dalam surah Al-Muddathir, "Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina 'anida sa'urhikuhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila wa kaifa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma 'abasa wa basar ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. Kata Allah, biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku ciptakan sendirian. Aku berikan kepadanya harta yang berlimpah, anak-anak yang selalu bersamanya. Aku mudahkan baginya kehidupan dengan segala kemudahan. Kemudian dia ingin sekali aku menambahnya. Sekali-kali tidak. Sungguh dia telah menentang ayat kami. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang sulit. Sungguh dia telah memikirkan dan menetapkan sesuatu. Celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan sesuatu, sekali lagi, celaka dia. Bagaimana dia menetapkan sesuatu, kemudian dia memandang dan berfikir, lalu dia berwajah masam dan cemberut, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Apa kata Allah? Aku akan masukkan ia ke dalam neraka Saqar. Tapi Walid bin Mughirah kisahnya tidak akan pernah hilang. Karena dia telah pernah membuat pernyataan bahwa apa yang disebutkan oleh Muhammad bukanlah perkataan manusia biasa. Menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang beriman. Ternyata kalau segan dan takut kepada kaum kita, maka kita kadang susah untuk mengikuti sebuah kebenaran. Jadi kalau takut-takut yang mencemehkan awak, tapi orang-orang menjelek-jelekkan kita, maka samalah nasib dengan Walid bin Mughirah. Allahul musta'an. Akhir hayatnya Walid mati dalam keadaan kekafiran. Ikhwati fillah. Al-Quranul Karim adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan seluruh manusia. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang pertama dan yang kedua, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini cara bacanya bisa la raib fihi hudan lil muttaqin atau la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baik. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quranul Karim ini adalah petunjuk bagi kita. Bahkan di dalam ayat lain Allah Ta'ala sebutkan fungsi Al-Quran ini lebih lagi dari itu. Baik. Sebagai obat. InsyaAllah Ta'ala nanti kita sebutkan. Jadi petunjuk. Al-Quranul Karim ini petunjuk kita. Dan hidup kita ini butuh petunjuk. Agar kita selamat. Penunjuk jalan. Orang kalau mau pergi ke medan, maka dia tengok kiri ke sini. Kanan ke sini. Lurus ke sini. Dia butuh petunjuk jalan. Kalau sekarang orang pakai Google Maps dan yang mengerti tentang peta jalan keselamatan manusia adalah Allah. Tidak ada selain dari itu. Karena pertama ilmu Allah maha luas. Kalau ilmu manusia terbatas.
Makanya apabila bertentangan aturan dan petunjuk manusia dengan petunjuk Allah, mana yang didahulukan? Didahulukan petunjuk Allah, karena ilmu Allah maha luas. Orang sejago-jago dia profesor dia cuma baru satu jurusan. Orang ahli komputer nukang tidak pandai. Orang jago nukang ketak-ketik tidak bisa. Terbatas. Bahkan ilmu manusia hanyalah perbandingannya seperti jarum yang dicelupkan ke dalam air lautan. Air yang tersisa di jarum hanyalah ilmu manusia. Dan air yang terbentang luas di dalam lautan adalah ilmu Allah. Allahu Akbar. Baik. Kita butuh petunjuk. Kemudian Al-Quran Al-Karim kedudukan dan fungsinya sebagai petunjuk jalan ini. Di ayat-ayat lain Allah berulang-ulang menyebutkan. Tidak hanya satu ayat. Agar manusia betul-betul sadar. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Allah Akbar. Kita butuh petunjuk. Kalau tidak ada petunjuk, kacau hidup kita. Dan petunjuk Allah sebaik-baik petunjuk. Karena memang Allah tidak pernah lupa. Tidak lupa. Dan manusia lupa. Kadang ada orang kasih kita nasihat, begitu dah selesai, lupa tadi, ada yang belum tersampaikan. Dan petunjuk Allah Ta'ala tidak pernah lupa Allah Ta'ala. Serta petunjuk Allah Ta'ala ini kena menyelamatkan kita karena memang Allah yang menciptakan kita dan tentulah Allah tahu yang terbaik buat kita. Kalaulah kita ciptaan Allah, tentu Allah sayang kepada kita, Allah beri kita buku pedoman keselamatan. Kadang kalau kita beri kendaraan bermotor, kendaraan diberinya buku panduan kendaraan bermotor. Diberi buku panduan servisnya kapan, olinya kapan diganti, ininya begini. Kita ini ciptaan Allah, Allah berikan pula buku panduan keselamatan manusia. Ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb, kami berikan kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Al-Hasan menyebutkan kebahagiaan di dunia dengan ilmu dan amal, kebahagiaan di akhirat dengan sorga dan selamat dari neraka. Ilmu terhadap Al-Quran yang akan menyelamatkan kita. Baik. Al-Quran sebagai ruh dalam kehidupan kita. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Manusia kalau tidak ada ruh, jasadnya tak hidup. Tapi kalau hati manusia ni tak ada Al-Quran, hatinya tak hidup. Karena Al-Quran itu ruhnya kehidupan kita. Ruh kehidupan kita. Hati kita tak hidup. Sehingga kita tidak jumpa lagi di mana hati kita. Orang betapa banyak dia punya hati tapi dia tidak merasakan hatinya di mana. Kadang kalau kita orang tanya ke orang bagaimana kabarmu, sehat, tapi kita tak ada tanya bagaimana kabar hatimu dengan Allah. Okeylah kita tak tanya kepada orang, tapi cobalah tanya kepada diri kita. Kaifa halu qalbi ma Allah? Bagaimana kabar hatiku bersama Allah? Adakah hatiku hari ini sehat-sehat saja? Sementara kalau badan kita sakit, Pak, kita risau. Sikit saja badan kita sakit, dicari tukang urut lagi, dicari kita dokter, minimal mantri, kita tengok apa sakit saya. Risau kita. Dan apabila kalau badan kita mati sebelah, kita cari di mana dokter stroke, dicari rumah sakit stroke sampai kita ke Bukit Tinggi sana. Apa sebab badan kita mati sebelah? Orang kalau udah mati, itu definisi mati, tak bergerak lagi. Itu mati itu. Jadi anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau hati yang mati diberi peringatan tak diberi peringatan, dikasih ceramah tak dikasih ceramah, dikasih pengajaran tak dikasih pengajaran, la yu'minun. Mereka tak beriman, tak bergerak lagi. Itu mati itu. Karena tak bergerak lagi mati.
Nah, kalau badan mati, kita cari dokter. Sekarang kenapa hati kita yang mati, kita tidak cari dokter hati kita, sementara hati kita tidak bergerak lagi. Ayah dah mati, emak dah wafat, anak dah ada pula yang meninggal dunia. Tak sadar juga kita. Itu dah peringatan Allah. Tanda hati mati. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Dan Al-Quranul Karim adalah cahaya bagi kita. Sehingga Allah Ta'ala katakan, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Tetapi kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya. Dengan itu kami beri petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki. Di dalam ayat ini ayat yang ke-52 dari surat Asy-Syura. Di sini Allah menyebutkan sebagai cahaya. Kalau kita berada dalam kegelapan, seperti inilah sekarang, nih, mati misalkan lampu, jangan didoakan. Misalkan saja, mati lampu, kasak, kusuk, kawan-kawan cari apa? Cari cahaya. Kalau dulu tak ada handphone, orang cari mencis. Sebelumnya lagi tak ada mencis, cuma ada korek. Coba bayangkan, kalau kita sekarang ada acara penting, Pak Camat ada hadir, apalagi kalau Pak Bupati yang datang. Mati lampu, gelap, orang kasak kusuk. Tapi tetangga tempat samping dia ada acara tuh ngomong, saya punya korek, digoyang-goyangnya korek, itu bunyi korek tadi. Tapi korek ini saya mau kasih harga 100.000 baru saya kasih. Gimana kira-kira tuh? Ini yang hadir Pak Bupati. Dibeli enggak tuh? Dibelilah walau ditepuk sedikit pinggangnya, kurang ajar goyong. Tapi kita beli juga. Apa sebab? Karena kita sadar kita berada dalam kegelapan. Dan kita butuh cahaya. Kita cari cahaya. Tapi kenapa ketika hati kita berada dalam kegelapan, seakan-akan yang terang itu tak nampak. Tak nampak. Tapi kenapa kita tidak risau? Kenapa kita tidak cari cahaya? Padahal man fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang buta di dunia ini, buta itu apa, Pak? Tak nampak cahaya. Buta tuh. Coba orang buta nampak cahaya dia, Pak. Tak ada cahaya. Mata dia tuh tak ada lagi. Itu buta tuh. Jadi orang kalau buta mata hatinya tak tampak cahaya kebenaran. Tak tampak yang terang, tak tampak yang baik. Yang gelap aja nampak. Itu tanda hati dia mati. Dia butuh cahaya. Kalau cahaya itu dikorek, kita sanggup beli tadi 100.000. Kenapa kita tak beli ceramah-ceramah agama, buku-buku agama, pengajaran-pengajaran agama? Kalau cahaya itu ada di buku, beli buku itu, apapun judulnya. Kalau cahaya itu ada di kaset ceramah, kajian, beli itu kaset. Kalau cahaya itu ada di paket data untuk dengarkan kajian di YouTube, beli itu paket data. Kalau tak ada, itu di Jalan Manunggal ada jualannya. Ya kan, Pak? Aduh. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi kita butuh perjuangan. Hidup memang perjuangan. Kita berjuang untuk menyelamatkan hati dan diri kita. Menyelamatkan diri dan keluarga kita. Kalau anak kita yang sedang tidak dapat cahaya, risaulah anak kita berada dalam kegelapan. Kadang kalau kita kamar anak saja gelap lampunya, kita risau anakku tak ada lampu di kamarnya. Kenapa lampu di kamar anak kita risau dia tidak ada, sementara cahaya di hati anak tidak ada, kita tidak risau. Padahal itu yang akan menyelamatkan dia di akhirat kelak. Kalau buta mata hatinya di dunia, di akhirat kelak, buta benaran mata fisiknya, tempatnya di dalam neraka. Tidak nampak mentok orang ini. Tidak nampak dia cahaya yang akan menyelamatkan dia di hari akhirat kelak. La ilaha illallah. Al-Quran Al-Karim, bapak-bapak, adalah pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Makanya disebutlah tabarakalladzi nazzala al-furqan. Allah yang telah menurunkan al-furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran penjelas bagi segala sesuatu. Tibyanan likulli syai' kata Allah. Allahu akbar. Al-Quran juga kitab yang Masya Allah jelas dan gamblang. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kitab yang jelas dan terang. Dan bahkan kata Allah dalam surah ini yang luar biasa. Al-Quran dalam surah Yunus, apa kata Allah?
Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izah, peringatan dari Rabbmu, penyakit yang ada, penyakit di dadamu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi sekalian anak. La ilaha illallah. Orang sekarang sakit dia banyak, Pak. Apalagi di zaman ini penyakitnya risau, kacau, galau. Saya sebut ini namanya penyakit au-au zaman now. La ilaha illallah. Obatnya apa? Orang anak muda pilih apa? Pilih narkoba, akhirnya sakau. Makin kacau. La ilaha illallah. Obatnya Al-Quran Karim. Al-Quran, maka berjuang, Pak. Habiskan uang agar anak mempelajari kandungan Al-Quran. Baik. Al-Quran Al-Karim, Masya Allah. Allah Ta'ala turunkan kita, Al-Quran ini bukan untuk menyusahkan kita. Kalau ada orang merasa dengan turunnya Al-Quran, dia menjadi susah. Aturan Al-Quran, dia susah. Tidak. Makanya secara khusus Allah sebutkan, Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menjadi susah. Tidak. Tidak. Jadi tidak menyusahkan. Allahu Akbar. Dan banyak keutamaan-keutamaan Al-Quran Al-Karim yang lain. Maka untuk itu Ramadan coba kita sejenak, Pak. Berpikir bagaimana kita bisa belajar Al-Quran, petunjuk-petunjuk Al-Quran, kandungan-kandungan Al-Quran. Kalau kita tengok ayat-ayat Al-Quran, ada surah Makkiyah dan ada surah Madaniyah. Surah Madaniyah yang diturunkan selama 10 tahun di saat Nabi di kota Madinah, kandungannya banyak tentang hukum-hukum. Adapun di surah Makkiyah selama 13 tahun lamanya Nabi berada di kota Mekah, tadi Madinah. Di kota Mekah Nabi 13 tahun dan ayat-ayat kandungannya banyak berbicara tentang iman, tentang akhlak, tentang keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada negeri akhirat. 13 tahun lamanya. Kalau kita belajar, Pak, anak kita baru masuk usia SMP, usia 13, 12 sekarang, kan? Kalaulah sejak usia 1 tahun sampai 13 tahun kita didik mereka, kita ajarkan mereka perkara iman sebagaimana Nabi mengajarkan para sahabatnya, seperti dalam kandungan ayat-ayat Makkiyah, iman kepada Allah, iman pada hari akhirat. Dulu budak-budak kecil di zaman Nabi, remaja-remaja di zaman Nabi, anak-anak muda di zaman Nabi yang diajarkan Nabi iman, sehingga perkataan Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Quran. Dulu kami bersama Nabi belajar iman. Kami ketika itu remaja yang tengah tumbuh kembang. Kami belajar iman bersama Nabi sebelum kami belajar Al-Quran. Manakala kami belajar Al-Quran, bertambah keimanan kami. Allahu Akbar. Pak, seringkali kita tertipu. Kita tertipu dengan dunia. Padahal yang akan Allah tanya nanti bagaimana Al-Quran terhadap kita. Sebab Al-Quran itu bisa menjadi hujjatun laka atau hujjatun au alaik. Menjadi hujjah bagi kita yang akan menolong kita di hari akhirat kelak. Tapi Quran juga bisa menjadi bumerang yang akan menghantam kita karena kita membelakangi Al-Quran. Sekarang udah berapa umur kita? Al-Quran yang 30 juz itu udah berapa kali kita memahaminya? Dan Al-Quran jangan hanya sekedar dibaca, tapi juga kandungan-kandungan. Bahkan ada tradisi yang baik di negeri kita dulu, di mana orang ngaji khotaman. Anak-anak itu mengkhotam Al-Quran. Sekarang coba tanya anak-anak SMP, ada berapa orang yang khatam Quran? Bahkan anak-anak SMA tak khatam Al-Quran. Bahkan dasar lagi di benua Hindustan dan sebagian tempat di tanah Melayu, bumi Malaysia, terutama di Kelantan sana. Itu ada tradisi khataman kajian tafsir. Ajib. 30 juz selama dekat bulan Sya'ban, Ramadan, mereka khatam mengkaji Al-Quran. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Mereka belajar. Mereka mengkaji Al-Quran sampai paham, mengerti. Ajib. Sehingga jelas.
Oh, ini Al-Quran, ini surah Al-Baqarah, ini kandungannya, Ali Imran, ini kandungannya, ini kandungannya, ini kandungan, selesai. Sehingga ada apa? Ada mappingnya. Ada peta-peta. Oh, di sini, di surah ini pelajaran, ini pengkajiannya. Sehingga itu namanya khataman tafsirul Quran. Sampai 30 juz. Allahu Akbar. Sekarang, sejauh apa kita terhadap Al-Quran? Ketika Allah menyebutkan Al-Quran sebagai petunjuk, tidakkah kita ingin memahami petunjuk Allah yang akan menyelamatkan kita? Sementara kita sudah di akhir-akhir usia. Kalau anak-anak kita mesti satu kata, Pak, gemilang di usia belia. Sementara kita di sisa-sisa usia harus punya kata gemilang di sisa-sisa usia. Itu saja. Kalau anak-anak kita gemilang di usia belia, kita harus gemilang di sisa-sisa usia. Allah Ta'ala alam bisawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.